Indonesia maju berani menentang menolak tunduk pada Eropa. Sudah tak heran lagi jika Indonesia berhasil menjalankan program hilirisasinya. Apalagi di era pemerintahan Jokowi, Kabinet Indonesia Maju berani menentang dan menolak tunduk pada negara Eropa yang dari dulu mendapat predikat negara penjajah. Dalam hal ini, Indonesia dikabarkan memperketat keamanan dalam negosiasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Indonesia menegaskan arah kebijakan investasi pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan hilirisasi tujuannya agar mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Jokowi menekankan ini tercermin dari realisasi investasi asing sepanjang 2022, di mana investasi paling banyak masuk ke sektor industri logam dasar. Barang logam bukan mesin dan peralatannya sebesar 11 miliar US dollar. Sedangkan posisi kedua masuk ke sektor pertambangan sebesar 5,1 miliar US dollar. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, fokus negara sekarang dalam arahan kebijakan investasi adalah hilirisasi. Jadi hilirisasi itu harga mati, di mana kita mulai hilirisasi dari pertambangan. Fokus hilirisasi kedepannya tidak hanya pada sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara saja, melainkan juga akan mencakup sektor minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Sehingga produk dari sektor tersebut tidak bisa lagi dijual mentahnya saja, ujar Bahlil. Kebijakan investasi yang mengarah pada hilirisasi ini tidak bisa ditawar lagi, sebab sudah saatnya Indonesia menjadi negara maju. Bahlil juga mengakui banyak penolakan dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri karena arah kebijakan investasi Presiden ini. PT Freeport yang diandalkan Indonesia juga tidak lagi mengirim kopernya ke luar negeri dan membangun smelter di Gresik. Newmont di NTB juga sudah melakukan hilirisasi di sana dan banyak sekali pihak asing yang menentang hal tersebut. Dengan kebijakan hilirisasi ini, Menteri Bahlil optimis Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Sebab lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi itu akan semakin berkualitas dengan tingkat upah yang semakin meningkat. Walau begitu, dengan masuknya investasi di sektor industri hilirisasi ini, SDM di Indonesia juga harus ditingkatkan kualitasnya. Program hilirisasi ini juga membuat pemanfaatan teknologi semakin banyak dalam industri. Seperti pertanyaan di awal, kenapa Indonesia berketat dalam hilirisasi terutama dalam hal investasi? Dalam pembangunan smelter, perusahaan tak bisa hanya bergantung dari APBN. Seharusnya perbankan dalam negeri juga ikut andil dalam pembangunan smelter selama perbankan tidak memberikan kelonggaran bagi pengusaha pribumi dalam hal pembiayaan, maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan pernah punya smelter. Investasi smelter yang ada di Indonesia saat ini masih banyak dari investasi asing. Sebab kata Bahlil, perbankan Indonesia dinilai masih enggan untuk membiayai pembangunan smelter di dalam negeri. Sementara jika bank asing yang equity-nya hanya 10% dengan bunga yang kecil, maka ini bisa menjadi masalah baru buat kita. Untuk pembangunan smelter itu sendiri biayanya sangat mahal, sehingga butuh dukungan perbankan dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha yang berniat untuk membangun smelter di dalam negeri. Jadi dalam hal ini, sudah jelas arah investasi di Indonesia makin kesini makin cerdas. Langkah pemerintah memperketat investasi di sektor hilirisasi dinilai sudah tepat. Dalam artian, Indonesia tidak ingin dipengaruhi oleh budaya barat yang selalu mengacaukan negari Indonesia. Jika para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, maka harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah Indonesia.